Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dengan pulau utama Sekte Boneka Suci sebagai pusatnya, cuaca yang awalnya cerah tiba-tiba berubah, awan hitam yang membentang ratusan mil muncul dan menekan ke bawah, hampir menyentuh permukaan laut. Langit di atas laut gelap, seolah-olah sudah lewat senja. Angin kencang melolong di permukaan laut, dan sepertinya badai akan segera tiba. Yuni dan dua lainnya datang ke alun-alun di luar ruang rahasia. Mendongak, mereka melihat awan gelap bergulung di langit, dan ada kilatan petir samar di awan. Lusinan perahu emas dan roh hitam besar berbaris di depan lautan awan seperti benteng yang kokoh, dan mereka penuh sesak dengan orang. Perahu roh ini sedikit berbeda dari perahu roh terbang yang pernah mereka lihat sebelumnya. Ada platform hitam yang tingginya lebih dari 10 kaki dibangun di atasnya, dan semua jenis prasasti jimat terukir di atasnya, tampak seperti altar pengorbanan. Melihat ini, ekspresi Bai Fengyi sedikit berubah. Dengan lambaian tangannya, papan formasi batu muncul di depannya. Setelah melakukan beberapa pukulan dengan jarinya, dia dengan tegas memerintahkan, dengarkan perintahku, aktifkan larangan, dan bersiaplah untuk melawan musuh. Setelah dia memberi perintah, seluruh pulau utama Sekte Boneka Suci, termasuk 8 formasi pulau di luar, mengeluarkan serangkaian pekikan tajam. Setelah itu, prasasti roh pada pilar batu putih keabu-abuan yang berdiri di seluruh pulau menyala, dan formasi yang terukir di tanah seluruh pulau dan susunan yang terukir di bangunan mulai beroperasi. Di tengah serangkaian suara gemuruh, seluruh pulau utama mulai bergetar hebat, dan medannya mulai mengalami perubahan drastis. Di puncak gunung tertinggi di pulau itu, asap dan debu mengepul, dan seluruh gunung perlahan tenggelam ke dalam perut gunung, memperlihatkan sebuah lubang besar. Ratusan prasasti roh emas di seluruh kapal terbang naik ke langit pada waktu yang hampir bersamaan, dan melayang di udara, siap bertarung. Di tikungan asli sungai, air dibawa ke dasar pulau oleh terowongan besar yang tiba-tiba muncul. Di dasar sungai yang terbuka, ada juga cahaya keemasan, dan boneka binatang aneh yang tampak seperti kura-kura muncul. Prasasti jimat di atasnya bersinar terang, dan cahaya hijau mengalir, memancarkan gelombang kekuatan spiritual air yang pekat. Di hutan lebat di lapisan kedua pulau, suara pohon tumbang dan patah terus terdengar. Binatang boneka yang tingginya lebih dari 10 kaki dan berbentuk seperti harimau dan macan tutul bergegas keluar dari hutan, meremas di tepi lapisan kedua dan meraung tanpa suara ke arah langit. Beberapa tetua abadi sejati terbang ke alun-alun dari seluruh pulau. Di belakang mereka ada puluhan murid dan ratusan boneka humanoid. Beberapa area penting di pulau itu juga dijaga ketat oleh para tetua, murid, dan tentara boneka alam dewa sejati. Dalam waktu kurang dari 10 detik setelah anomali ini terjadi, semua pembatasan di seluruh pulau utama diaktifkan dan semua kekuatan dimobilisasi. Pada saat yang sama, laut di sekitar pulau utama berguncang hebat. Air laut melonjak dan berputar di sekitar 8 pulau kecil, membentuk pusaran air yang sangat besar. Cahaya putih di pusaran air bersinar terang. Menara bundar putih yang berdiri di pulau-pulau itu seperti mercusuar di laut, melepaskan lingkaran cahaya terang yang menyinari laut dalam warna seputih salju. Han Li dan Lin Jiu telah kembali ke alun-alun dekat Menara Putih dan bertemu dengan para kultivator Sekte Boneka Suci yang menjaga area tersebut. Cahaya biru melintas di matanya saat dia melihat ke awan gelap di langit. Dia bisa dengan jelas melihat sosok yang berdiri di atas awan. Orang-orang ini semua bertopeng dengan jubah hitam dan mengenakan jubah hitam yang mirip dengan yang dikenakan Lin Jiu. Namun, lengan disulam dengan lapisan emas. Ada juga sulaman salib di dadanya. Han Li akrab dengan salib seperti yang dia lihat di token menara 10 arah yang dia peroleh dari Ping Yaozi. Aku tidak menyangka mereka berasal dari menara 10 arah,
gumam Han Li dengan ekspresi rumit. Tegasnya, mereka bukan dari Menara 10 Arah. Mereka hanya orang-orang yang dipanggil oleh perintah pembunuhan 10 arah, kata Lin Jiu setelah hening sejenak. Oh, apa maksudmu, rekan Daois Lin Jiu? Menara 10 Arah adalah organisasi rahasia di wilayah surgawi Beku Utara. Mereka mirip dengan aliansi Anika. Namun, mereka terutama terlibat dalam bisnis intelijen dan pembunuhan. Bounty, surat perintah penangkapan, dan perintah pembunuhan semuanya berada dalam lingkup bisnis mereka. Mereka mengeluarkan dan menerima misi tidak hanya untuk anggota internal tetapi juga untuk semua orang. Dengan kata lain, siapapun dapat mengeluarkan misi selama mereka mampu membelinya. Jika mereka cukup mampu, mereka juga dapat menerima misi mereka. Selama mereka terlibat dalam salah satu dari keduanya, mereka akan dianggap sebagai anggota pemula dari Menara 10 Arah. Oleh karena itu, organisasi mereka tidak seketat aliansi Anika dan hubungan internal mereka lebih rumit, jelas Lin Jiu. Itu artinya orang-orang dari aliansi Anika dapat mengeluarkan dan menerima misi dari Menara 10 Arah. Apakah orang-orang ini berkumpul karena mereka menerima perintah pemusnahan segala arah? Han Li bertanya setelah berpikir sejenak. Betul, perintah ini adalah perintah pembantaian yang dikeluarkan oleh Menara 10 Arah dan menghabiskan banyak uang. Setelah dikeluarkan, ia mengumpulkan semua kekuatan di seluruh wilayah surgawi untuk melancarkan serangan terhadap sekte atau keluarga tertentu. Siapapun yang berpartisipasi dalam serangan itu akan dapat menyimpan semua yang mereka peroleh dari sekte yang dihancurkan. Setelah itu, mereka tidak perlu khawatir dimintai pertanggungjawaban, Lin Jiu menjelaskan. Han Li mengerti saat mendengar itu. Hal yang menakutkan tentang perintah tersebut adalah bahwa hal itu sangat menggoda sejumlah besar kultivator keliling, terutama para kultivator di bawah tahap Grand Ascension yang terjebak di kemacetan karena kurangnya sumber daya kultivasi. Bagaimana mungkin mereka tidak mengambil risiko ketika melihat umurnya semakin berkurang sedikit demi sedikit? Begitu orang-orang seperti itu bergabung, mereka akan dilindungi oleh Menara 10 Arah dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Dengan demikian, mereka seringkali lebih brutal daripada kebanyakan orang dan akan lebih kejam terhadap sekte dan keluarga. Di satu sisi, itu untuk menjarah lebih banyak sumber daya kultivasi, tetapi di sisi lain, itu juga untuk melampiaskan kebencian dan kecemburuan yang telah menumpuk sejak lama. Selain itu, sekte boneka suci telah beroperasi selama jutaan tahun. Hanya dengan menjual boneka, mereka telah mengumpulkan banyak sumber daya dan kekayaan. Di mata semua orang, mereka adalah sepotong daging gemuk. Saat mereka berdua berbicara, tiba-tiba merasakan tanah di bawah bergetar hebat. Alur di tanah sepertinya mengalir dengan cairan perak dan dipenuhi dengan cahaya putih. Suara gemuruh terdengar dari dasar pulau dan lingkaran retakan besar muncul di tanah di sekitar alun-alun, memisahkan area di sekitar Menara Putih. Area yang tadinya terpisah justru naik hingga ketinggian beberapa ribu kaki. Han Li terbang keluar dan melayang di langit saat dia melihat ke bawah ke pulau itu. Dia menyadari bahwa area di tengah pulau Arai telah terpisah dari pulau dan berubah menjadi boneka batu besar. Itu tampak seperti seorang prajurit dan tubuhnya terbuat dari batu yang seputih batu giok tetapi sekeras baja. Di tangannya ada pedang perak besar yang panjangnya beberapa ratus kaki. Pedang itu ditutupi dengan pola roh dan mengeluarkan aura tajam yang mengejutkan orang. Kepulauan Arai lain di sekitar semuanya berada dalam situasi yang sama. Mereka semua berubah menjadi boneka besar yang tingginya hampir 1000 kaki. Beberapa tampak seperti kera liar, beberapa tampak seperti raksasa lapis baja batu, beberapa tampak seperti serigala padang salju, singkatnya, mereka memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Apalagi pola roh pada boneka ini berbeda warna dan bentuknya. Beberapa di antaranya berbentuk cincin kuning tua yang menutupi torso mereka.
Beberapa berbentuk pita merah yang melingkari lengan dan dadanya. Pada saat ini, di awan gelap yang tinggi di langit, ada 3 sosok yang berdiri berdampingan di depan perahu roh hitam pekat. Ada bekas luka yang sangat panjang dan dalam di wajah orang yang berjubah. Itu mengalir dari sisi kiri dahinya sampai ke mata kanannya. Ketika mencapai bagian bawah wajahnya, itu ditutupi oleh kain hitam. Di sebelah kanannya berdiri seorang pemuda dengan sosok ramping dan pedang di pinggangnya, mengenakan kain hitam yang menutupi wajahnya, memperlihatkan separuh wajahnya yang tampan, sepasang alis lebat, dan matanya cerah. Aura kedua orang ini sangat kuat. Mereka sebenarnya adalah kultivator alam Dewa Emas. Adapun di sisi lain, itu adalah pria besar yang tingginya hampir 10 kaki dan memiliki wajah pucat. Meskipun dia mengenakan jubah, meskipun orang ini hanya berada di puncak alam abadi sejati, itu cukup untuk menunjukkan bahwa identitasnya tidak biasa karena dia bisa berdiri berdampingan dengan 2 dewa emas ini. Hehe, rekan Taois Luji, apakah Anda puas dengan penataan menara 10 arah kita kali ini? Pria berwajah bekas luka itu terkekeh dan menatap pria di sampingnya. Kali ini, kami menghabiskan begitu banyak uang untuk menemukan menara 10 arah, karena kami ingin melihat pengaruh Anda. Memang sedikit tidak terduga bahwa Anda dapat mengumpulkan begitu banyak orang kali ini. Namun, kultivasi orang-orang ini agak terlalu berantakan, bukan? Sama seperti pasukan lain yang disatukan oleh tentara yang tersebar, berapa banyak kekuatan tempur yang bisa mereka miliki? Pria dengan pedang itu menjawab dengan acuh. Selain mereka bertiga, di antara 2 hingga 3.000 orang di kapal perang, hanya ada sekitar 40 kultivator alam abadi sejati. Adapun sisanya, mereka kebanyakan adalah tahap Grand Ascension, dan bahkan ada beberapa tahap integrasi tubuh. Dari segi tingkat kultivasi, memang sangat berantakan. Hehe, sebagian besar dari orang-orang ini awalnya adalah kultivator lepas dari pegunungan. Untuk dapat berkultivasi selangkah demi selangkah, siapa di antara mereka yang tidak mendaki selama bertahun-tahun berperang dan membunuh? Jika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama, bagaimana mungkin kekuatan tempur mereka lebih lemah daripada orang-orang sekte boneka suci yang hanya tahu cara mengendalikan boneka? Pria berwajah bekas luka itu berkata sambil tersenyum. Saat ini, bukankah agak tidak pantas bagi kalian berdua untuk mengobrol tentang hal-hal ini di sini? Rekan Taois Suehan, saya datang ke benua awan kuno ini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru saya. Mari kita selesaikan ini secepat mungkin. Pria pucat itu tiba-tiba berkata. Rekan Taois Zhongluan, jangan khawatir. Baru saja, kami hanya menguji air. Saat ini, gambaran lengkap pertahanan mereka telah terungkap, dan pada dasarnya sama dengan informasi yang kami kumpulkan sebelumnya. Kami hanya bisa mengikuti rencana awal. Namun, setelah kita menyerang sekte boneka suci, rekan Taois, jangan lupa apa yang kita katakan sebelumnya. Pria berwajah bekas luka itu berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, lelaki berbekas luka itu perlahan berbalik, mengangkat satu tangan, dan segera memerintahkan, masuk ke formasi, serang. Iya, beberapa orang di belakangnya merespons pada saat yang sama dan terbang menjauh. Setelah beberapa saat, lusinan perahu roh yang awalnya tergantung di awan gelap langsung turun. Beberapa bergerak maju 100 kaki, beberapa mundur 100 kaki, beberapa terbang ke kiri, dan beberapa bergerak horizontal ke kanan. Segera, perahu roh ini membentuk formasi berbentuk cincin yang tinggi di langit. Diiringi dengan suara nyanyian yang terdengar seperti bel besar, lusinan platform tinggi hitam yang dibangun di atas kapal roh itu bergetar pada saat bersamaan. Pola emas yang terukir di atasnya juga mulai bersinar terang, memancarkan fluktuasi yang kuat. Boom, semua platform tinggi kapal roh bergetar hebat pada saat yang sama, dan puluhan pilar cahaya keemasan menembak langsung ke lautan awan gelap di langit. Tiba-tiba,
Ada gumpalan cahaya keemasan di lautan awan, melonjak hebat. Kemudian, bayangan lingkaran besar dengan radius 1000 kaki muncul darinya. Itu ditutupi dengan pola aneh, memancarkan semburan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kemudian, ada serangkaian suara keras yang menggelegar. Seluruh lautan awan tampak mendidih, dan kabut tebal berjatuhan dengan keras. Sekelompok bola api besar seukuran batu kilangan terbang keluar dari bayangan melingkar. Permukaannya terbakar dengan api keemasan yang mengamuk, dan menabrak pulau utama tempat sekte boneka suci berada dan 8 pulau formasi. Ratusan ribu bola api emas, menyeret ekor api yang panjang, menghancurkan satu demi satu, seperti hujan meteor, dan momentumnya sangat mengejutkan. Seluruh langit tampak terbakar, dan diwarnai dengan lapisan cahaya keemasan yang menyilaukan. Bahkan awan gelap tampak bertatahkan lapisan emas. Namun, ketika bola api ini jatuh hampir 10.000 kaki di atas pulau utama, mereka tiba-tiba tampak menabrak dinding yang tak terlihat, dan langsung meledak, membuat semburan suara menderu, dan menyemburkan percikan api emas yang tak terhitung jumlahnya. Bersamaan dengan suara ledakan di udara, lapisan tirai cahaya setengah bola yang hampir transparan mulai menunjukkan penampilan aslinya. Permukaannya bersinar dengan cahaya hijau, dan pola seperti gelombang yang sangat padat muncul, terus menyebar dari titik benturan bola api, seperti riak. Di tirai cahaya, lubang besar terus-menerus penyok ke dalam, tetapi lampu hijau terus memantul kembali dan kembali ke keadaan semula, dengan keras kepala menghalangi dampak bola api. Di alun-alun pulau utama sekte Plume Suci, kerumunan menatap langit dengan ekspresi gugup. Serangan semacam ini tidak akan bertahan terlalu lama. Berapa lama formasi pertahanan hebatmu bisa bertahan? Yunni dan Bai Fengyi berdiri bahu-membahu di garis depan, melihat kapal roh di kejauhan dan bertanya. Jika hanya tingkat serangan ini, seharusnya tidak menjadi masalah, tapi aku khawatir, kata Bai Fengyi setelah berpikir sejenak. Baru saja dia selesai berbicara, dia melihat prasasti spiritual pada cakram di awan gelap di langit berputar. Momentum tiba-tiba berhenti. Bagaimana bisa begitu singkat? Jejak keraguan muncul di hati setiap orang. Tapi setelah itu, hantu cakram emas mulai berputar lagi. Api keemasan melonjak di atasnya, dan bola api emas yang lebih besar terbang turun, dan 2 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan kekuatan dampaknya bahkan lebih mengerikan. Bola api emas pertama menghantam dengan keras, dan tirai tipis dari formasi pertahanan yang hebat bergetar hebat. Sebuah lubang yang sangat besar terbentuk, dan riak di atasnya tidak lagi kecil, melainkan bergelombang. Sebelum formasi pertahanan yang hebat bisa pulih, ratusan bola api emas hancur satu demi satu. Seluruh formasi pertahanan yang hebat telah benar-benar berubah bentuk, dan sepertinya akan runtuh. Sepertinya kita tidak akan bisa menahan mereka terlalu lama. Ketika kita terlibat dalam pertempuran jarak dekat, paling banyak aku bisa memblokir salah satu dari 2 dewa emas. Adapun yang lainnya, mata Yunni menyempit saat dia berbicara. Aku akan memikirkan cara untuk memblokir yang lain. Kultivator dan boneka kita melebihi jumlah mereka. Selama kita bisa membunuh sebanyak mungkin kultivator dewa sempurna di sisi lain, kita bisa sangat mengurangi semangat mereka, kata Bai Fengyi. Itu benar. Orang-orang ini seperti sekawanan serigala ketika situasinya menguntungkan, tetapi begitu situasinya terbalik, mereka seperti sepiring pasir lepas. Jadi, jangan menahan diri di awal pertempuran. Hanya dengan menekan moral lawan sejak awal barulah kita memiliki peluang untuk menang, Yunni memperingatkan. Setelah Bai Fengyi mengangguk, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan piring formasi. 10 jarinya menekannya sebentar, lalu bibirnya bergerak, dan dia mengeluarkan instruksi pertempuran satu per satu. Di kapal perang yang tinggi di langit, pria berwajah bekas luka itu melihat ke bawah ke formasi besar di pulau itu, dan berkata dengan sedikit terkejut,
aku tidak menyangka formasi pertahanan dari Sekte Boneka Suci menjadi sedikit lebih kuat dari saya berharap. Rekan Lu Ji, mengapa kami tidak menyusahkan Anda untuk memecahkannya secepat mungkin? Pria dengan pedang itu tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk dalam diam. Kemudian, sosoknya menjadi buram, dan terbang keluar dari jangkauan perahu roh, dan berdiri di udara. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil pedang panjang perak dari pinggangnya. Dia memegang sarungnya dengan satu tangan, menyatukan jarinya dan dengan lembut menarik garis di gagang pedang. Baang! Suara tajam terdengar. Pedang panjang perak itu tiba-tiba keluar dari sarungnya, terbang, dan langsung menuju awan gelap yang tinggi di langit. Lingkaran pedang Ki seputih salju, seperti badai salju yang ditiup angin kencang. Itu berputar di sekitar pedang dalam hiruk-pikuk, dan dalam sekejap, itu menembus lubang besar dengan radius beberapa ratus kaki di awan gelap yang tinggi di langit. Sinar matahari yang cerah bersinar dari lubang, menyinari area di sekitar pria itu, membuatnya tampak seperti pedang abadi yang turun ke dunia fana. Di suatu tempat dekat pulau utama, Han Li tidak jauh dari boneka raksasa yang tampak seperti samurai, dan dia melihat ke lubang besar di langit. Dia melihat pedang itu terangkat, tetapi tidak jatuh untuk waktu yang lama. Kekuatan di balik serangan ini tidak terlalu mencengangkan, tetapi pedang terbang Han Li adalah harta karunnya, jadi dia secara alami dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang serangan ini. Pedang Ki di sekitar pedang terbang itu kental, dan ketajamannya adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di dalam hatinya, dia bahkan samar-samar merasa bahwa ketika pedang itu jatuh, itu pasti akan mengubah warna langit dan bumi di sekitarnya. Benar saja, setelah beberapa saat, cahaya perak di awan gelap bersinar terang, dan suara keras yang menggelegar tapi agak berbeda, suasana yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari awan. Cahaya biru di mata Han Li melonjak, dan dia melihat ke langit. Dia melihat cahaya pedang seputih salju yang panjangnya lebih dari 1000 kaki, seperti gunung salju besar yang berdiri di awan gelap. Pedang Ki berjatuhan dengan gila-gilaan, membuat semburan raungan. Saat berikutnya, cahaya pedang seputih salju jatuh, seperti runtuhnya seluruh gunung salju, menekan lautan awan yang gelap. Begitu lapisan awan gelap bertemu dengan cahaya pedang, meleleh seperti es dan salju, dan sebuah lubang besar dengan lebar lebih dari 10.000 kaki terbuka di tengahnya. Cahaya pedang seputih salju sepertinya memotong sisi dunia ini, tak terbendung menuju tirai cahaya yang telah berubah bentuk secara serius oleh tekanan bola api. Raungan yang menghancurkan bumi bergema, dan jurang besar segera muncul di formasi pertahanan. Kedalamannya beberapa ribu kaki, tapi masih tidak berhenti dan terus mengalir ke bawah. Tirai cahaya, yang sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, melonjak dengan hebat, tapi tidak bisa lagi dikembalikan ke keadaan semula. Akhirnya, meledak, berubah menjadi setitik cahaya bintang dan menghilang. Namun, cahaya pedang seputih salju yang telah menghancurkan formasi terus menebang. Di atas pulau, cahaya putih yang menyilaukan naik ke langit, dan teratai salju putih besar muncul darinya, menghadap ke arah cahaya pedang, bertabrakan ribuan kaki di langit, dan pada saat yang sama meledak. Gelombang udara yang sangat keras segera menyapu ke segala arah. Dalam radius 1000 mil, serangkaian gelombang dahsyat terjadi, dan momentumnya bahkan lebih besar dari tanah longsor dan tsunami. Di atas lusinan perahu roh di awan gelap yang tinggi di langit, orang-orang menara Sifang bersorak kegirangan saat melihat formasi pertahanan telah dipatahkan. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah ada tumpukan batu spiritual yang menyilaukan, menunggu dijarah sesuka hati. Hehe, formasi pelindung Sekte Boneka Suci telah rusak. Berapa banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan sekarang tergantung pada kemampuanmu sendiri. Pria berwajah bekas luka itu tertawa datar dan berteriak keras. Begitu dia selesai berbicara,
terdengar raungan keras dari perahu roh hitam. Kemudian, sosok-sosok melompat turun dari perahu roh, menukik ke arah pulau utama di bawah. Namun, ketika ribuan kultivator mendekati langit di atas pulau utama, prasasti spiritual pada 8 boneka raksasa yang tersebar di sekitar pulau utama tiba-tiba menyala dan bersinar terang. Pancaran cahaya dengan berbagai warna, masing-masing setebal beberapa ratus kaki, menyembur keluar dari menara bundar di atas kepala boneka dan berkumpul di tengah pulau utama. Setelah bertabrakan satu sama lain, berubah menjadi tirai cahaya berwarna-warni lagi, hanya menyelimuti area di mana pulau utama berada. Hampir 100 kultivator menara Sifang yang bergegas ke depan dengan cepat berhenti, tetapi mereka tidak dapat berhenti tepat waktu dan menabrak tirai tipis. Terlepas dari beberapa dewa sejati yang buru-buru melepaskan harta sihir pelindung, dan dikirim terbang, kultivator lainnya langsung berubah menjadi abu, hanya menyisakan asap hitam dengan bau terbakar di udara. Kemunculan tiba-tiba dari lapisan kedua perisai pelindung segera menghentikan para kultivator menara Sifang yang agresif, dan mereka menyebar ke segala arah dengan waspada. Pada saat ini, ekspresi Bai Fengyi suram saat dia memerintahkan, serang musuh. Di pulau itu, ada cahaya di mana-mana, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dari pulau itu, terbang dekat ke permukaan laut dan terbang keluar dari tirai cahaya berwarna-warni, bergegas menuju orang-orang di menara Sifang. Setelah itu, ratusan kapal terbang mekanik juga terbang keluar pulau dengan suara siulan, langsung menuju kapal roh hitam di atas. Beberapa kultivator dan boneka aneh ditinggalkan di beberapa tempat penting di pulau itu, dijaga ketat untuk mencegah orang menyelinap ke pulau itu. Aku pergi dulu. Yunni memandang Bai Fengyi dan berkata, lalu melayang dan terbang keluar pulau. Kalian jaga di sini, jangan keluar. Bai Fengyi melihat ke belakang dan menatap Bai Suyuan dan yang lainnya dengan ekspresi rumit, lalu berbalik dan terbang, mengejar Yunni. Di udara, mata Lu Ji sedikit berkedut. Dia melihat ke bawah ke kekosongan di bawah, dan bayangan teratai salju besar muncul, bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Ekspresinya tidak berubah. Dia mengangkat satu tangan tinggi dan melambai. Suara siulan keras datang dari lubang besar di awan gelap, dan pedang panjang perak terbang keluar dan mendarat dengan kuat di telapak tangannya.